Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi di channel Hobiku dan juga Hobimu. Dengan saya Tabah. Hari ini saya ingin mereview satu raket nih, sebenarnya udah lama keluar ya. Cuma waktu itu saya belum tertarik dengan raket ini. Nah ini tipenya Haiqua Smasher 7. Haiqua Smasher 7. Nah ini raket ini sebenarnya banyak orang bilang ini untuk framenya itu pipihnya ini mirip Tornado 800. Tapi apakah benar mirip Tornado 800, nanti kita lihat. Nah ini langsung saja kita lihat desain framenya ya. Di sini framenya ini isometrik ya. Yang selanjutnya juga untuk jumlah lubang gromernya ini ada 72 lubang gromers. Nah ini untuk di bagian tijoinnya rada sedikit gemuk ini, dan ada bentuk tidak bulat banget ini. Jadi ada seperti apa ya ini ya, yang jelas tidak bulat banget ini, tidak bulat seperti raket-raket biasanya. Nah ini shaftnya juga rada sedikit tebal, nanti kita ukur semuanya. Nah ini ketika beli ini sudah langsung satu paket ya teman-teman, dengan senarnya, dengan make senar Haiqua ISO 66 nih ya, yang made in Japan. Kita dengarkan suaranya. Ya lumayan garing lah kalau untuk kelas senar 50 ribuan. Ya kita langsung cek saja ya spesifikasi yang ada di raket ini. Yang pertama di bagian atas nih frame raket ada tulisan metric head shape. Nah ini di bagian pinggirnya ada tulisan Smasher. Nah ini kita lihat nih framenya lebar ya, dan dari sini kelihatan pipih tipis. Nah di arah jam 4 juga ada tulisan apa nih, 3D Aero Shape. 3D Aero Shape. Nah itu tulisannya jelas. Yang selanjutnya Slim Shaft High Modulus Graphite. Nah sama nih sebenarnya, sebelahnya tulisannya juga Slim Shaft High Modulus Graphite. Nah ini yang tadi saya bilang di bagian tijoinnya ini rada sedikit gemuk nih teman-teman ya. Dan bentuknya kita lihat, nah seperti itu. Jadi tidak bulat-bulat banget ini kalau diraba ini. Nah di tijoinnya biasa ada tulisan HQ atau Haiqua ya. Tapi saya penasaran dengan lebar framenya, mau saya ukur dulu nih. Lebarnya ada di 12,2 mm. Memang ini sedikit lebih lebar dibandingkan yang standar. Kalau yang standar biasanya di 10 mm. Nah untuk bagian shaftnya ini ada di angka 7,1 mm ya. Ini tergolong slim lah ya. Lanjut kita lihat di bagian shaftnya ada tulisan Smasher 7. Nah di sini ada tulisan lagi Strictly Design and Test by Haiqua Group. Nah di sini juga ada tulisan Aero Carbon Shape. Aero Carbon Shape. Nah, ada apa lagi nih? Nah ini untuk maksimum tensionnya ada di angka 33 lbs, 33 pounds. Nah ini juga ada karakter dari shaftnya, ini medium stiff. Nah di sini ada hologram keaslian Haiqua dan ada tulisan Haiqua di bagian konnya. Nah ini sudah terpasang grip ya, ditimpa ini grip aslinya. Dan untuk bagian end cap-nya ada tulisan HQ. Nah langsung kita ukur saja nih, beratnya ada di angka berapa. Ini setelah terpasang senar dan juga grip, beratnya ada di 96 gram. Ya, 96 gram ya. Sementara balance pointnya ada di 292 mm. Nih setelah tersetting grip dan juga senar. Lanjut kita langsung ke feel
ketika dipakai ya. Jadi ini kalau untuk saya swing seperti ini swingnya sangat enteng ya. Tadi kita lihat meskipun beratnya di 96 gram tapi balance pointnya di 292 mm. Jadi untuk swingnya ini sangat enteng sekali. Sehingga ketika untuk bermain drive ini cukup lincah untuk raket ini. Jadi untuk bermain drive ini saya kasih skor 9 dari 10 mm untuk Heikwa Smasher 7. Nah ini juga shaftnya medium stiff ya, bener nih medium stiff. Nah selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob jauh. Ini untuk bermain lob sebenarnya oke nih, nggak ada masalah juga untuk main lob. Jadi bolanya juga cukup jauh. Apalagi kalau senarnya yang ISO 66 ini diganti dengan senar lining 1 atau bikin 66 brilliant itu pasti lebih jauh lagi. Jadi untuk bermain lob nggak ada masalah, saya kasih skor 9 dari 10. Bagaimana untuk bermain defense? Ini kalau untuk bermain defense ini juga enak, nggak ada masalah. Jadi untuk ketika kita diserang bertubi-tubi juga ini untuk nge-lift bola juga nggak ada masalah. Skornya untuk defense saya kasih skor 9 dari 10. Nah bagaimana ketika dipakai untuk bermain kontrol, netting, flashing? Ini juga sama, oke nggak ada masalah. Jadi untuk kontrol, flashing, drop shot, netting ini saya kasih skor 9 dari 10. Nah yang selanjutnya ini terakhir ketika dipakai untuk smash. Nah ini kalau menurut saya ini raket ini ada sedikit yang saya rasakan rada lain ini ketika dipakai untuk main smash. Memang swingnya ini raket ini cepat ketika dipakai buat mukul. Tapi bola hasil smashnya itu tidak terlalu tajam. Jadi bolanya itu kalau menurut saya kurang cepat. Artinya ini ketika dipakai buat smash, kalau kita ngeluarin tenaga 9, ini yang keluar bukan 9. Bisa jadi yang keluar itu malah 8, sekian gitu. Maka kalau untuk bermain smash meskipun namanya ini Heikwa Smasher, kalau menurut saya tidak terlalu powerful untuk Heikwa Smasher ini. Ya mungkin kalau untuk teman-teman yang pernah pakai ini merasakan yang berbeda ya itu silakan. Tapi masing-masing tangan orang berbeda. Kalau menurut saya ini untuk smash ini skornya saya kasih skor 8,7 dari 10. Jadi menurut saya tidak terlalu spesial meskipun namanya Heikwa Smasher. Malah justru ini raket ini lebih nyaman untuk dipakai untuk bermain drive nih. Untuk bermain speed malah lebih nyaman. Kalau untuk bermain power ketika kita mau mukul dari belakang ini malah bolanya tidak terlalu tajam, jadi gampang dibalikin bolanya. Nah itu saja teman-teman ya terkait dengan Heikwa Smasher 7 ini. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman lain yang pakai raket Heikwa Smasher ini bisa tulis di kolom komentar. Nah ini satu lagi terkait dengan Heikwa ini, biasa jadi catatan. Ini kan untuk desain catnya ini Dove ya, ada warna tembaga ini, copper dan juga putih. Nah ini juga ada catatan di catnya. Ini ada sedikit lecet ini. Jadi ketika dipakai buat ngambil kok di lapangan, nah ini rawan lecet. Ya ini salah satu PR-nya Heikwa lah. Dari beberapa yang saya review, catatan untuk Heikwa seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.